basmalah, yaitu kita ridho sudah Tuhan ciptakan kita sebagai anak cucu Adam salam. Jangan tumbuh menang sendiri masalah sunnah, hadis, sabda dan dalil, atau juga akidah dan agama itu. Apabila kita kadang mengetahui tujuan Tuhan menciptakan nenek moyang kita Adam alaihissalam menjadi manusia khalifah itu untuk menjaga ciptaannya, jangan sampai kita rusak untuk menumpahkan darah di muka bumi ini. Itu tujuannya, membawa akhlakul karimah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya tingkah-tingkah laku yang tunduk setunduknya atas hak dan kehendak Tuhan itu, selalu adil dan beradab, alis bijaksana, yaitu Muhammad menggunakan ajaran dari nenek moyangnya sampai saudaranya Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa, dan Ahmad yang membawa Nabi itu dalam bahasa Arab, Nabi dalam bahasa Indonesia. Kemuliaan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Apabila kita yakin, seyakin-yakinnya kita membawa kemuliaan Tuhan tuh, insya Allah kita tidak akan kembali menjadi manusia jadiah zaman bahari. Bini kita bunuh, ujungnya bini pulang, anak kita dijadikan sembahan untuk dewa kita. Itulah manusia seperti serakah. Jadi ulun berbagi pengalaman nih, ulun membimbing saudara ulun menjadi diri sendiri untuk cinta kepada satu tunggal ahad esa, yaitu Tuhan. Yang lain-lainnya hanya kita kasih, kita sayangi, tapi tak seutuhnya kita bawa pulang. Itu edukasi pemikiran ulun. Hendak biar ambil was pengalaman ulun, silahkan. Kada biar ambil, perlu katakan alhamdulillah, itu hak Tuhan dan kehendak pian. Yang penting perlu bagi pengalaman nih, kada perlu pujian imbalan, secara aku siap. Kada perlu titel gelar tata jabatan ulun. Ini tadi malam ada di sana ketemu ulun, memanggil ulun guru dan segala-galanya. Jangan kau katakan itu guru. Guru itu adalah yang memberi kita kehidupannya, mengutus kita siapa, yaitu kun, huruf tak suara. Inya tidak berkata-kata, tidak bernama, tidak berwujud, hanya berkata-kata di dalam kolbu kita nanya, yang ada dan tiada. Alias kolbu Baitullah Rumahu selalu mengingat hak kehendak Tuhan tuh, ya nur ilahi yang dibawa oleh Jibril. Paham? Jadi kalau kita paham, kita kaji dulu apa dimaksud Tuhan kun payakun tuh. Lalu Adam terbuka matanya mengatakan alhamdulillah, ditambah Tuhan lagi hirobil alamin, atau dia tuh ialah hubul alamin atau hirobil alamin itu. Semuanya aku berikan kekayaan tujuh langit dan bumi di suara Rahman. Ini mana lagi wahai makhlukku yang kau durhakai? Jangan kita mendurhakai pemilik pencipta semesta alam ini, yaitu kun. Kita dikatakan Tuhan kun payakun, terjadilah kita ini untuk menjaga Muhammad alaminya, jangan kita rusak. Muhammad kan persatukannya. Inya penutup. Kasihlah anak cucu Adam dari Nuh sampai beliau membawa kemuliaan Tuhan tuh yaitu Tuhan perintahkan kepada Jibril membawa kalimat syahadat untuk kepada Muhammad tuh. Kita ambil kalimat syahadat itu di dalam tubuh kita nih. Jadi kita nggak bisa lagi menyembah makhluk, hanya kita menghargainya dan mengasihinya di dalam sini aja, jangan berlebihan. Ujungnya kan bisa tetonis dengan suatu gelar itu julun. Kita bongkar aja yang mengaku Tuhan guru bentuk manusia, kiai, ustadz, pastor, pol, pendeta, syekh, dan mengatakan keturunan kiai, Gus, Buya, dan Nur itu, dan mengaku ulama, dan mengaku keturunan Nabi. Ikam bodoh lu mengambil hak Tuhan. Katakanlah guru pertama kali itu adalah Tuhan, kedua umat bapak kita, ketiga kita selalu berambil kepada kalimat syahadat itu. Kata kiasannya titisan hidayah serta mustaqim kita adalah rahmatan alamin Allah. Semua pembimbing kita alias guru itu kata kiasannya, paham? Songkok guru kita, mata ini guru kita, hidung guru kita, mulut guru kita, telinga guru kita, yalah akal langsung di sana kita guru kita juga untuk berpikir sedalam-dalamnya. Terus kaki kita nih, termasuk mobil motor guru kita juga. Jangan manusia tuh mengaku Tuhan guru, karena salah ujung-ujungnya ikam bisa menghipnotis suatu anak didik kita. Kada bisa pikir untuk baik menjaga semesta alam ini, lalu bisa mencaci akidah dan agama orang lain. Itu edukasi ulun. Jadi kalau pian paham di sana, jujurlah ulun nih, kita nih sebagai manusia anak cucu Adam Salami, untuk jujur-jujurnya membawa perkataan Tuhan, untuk perkataan Tuhan yang mana? Ya kita sejujurnya membawa perkataan Tuhan, kada merusak hak dan kehendak Tuhan itu. Kepada siapa yang mempunyai hak, siapa yang punya kehendak? Tuhan. Kalau kita ini hanya dibagi Tuhan kehendak hidup di bumi ini untuk menjaga ciptaannya, karena kita rusak saja makian masalah mutasi pemikiran itu. Yang penting kita saling menghargai.
Itu tujuannya. Apabila ada pendakwah selalu caci makian, ulun jujur aja, jangan paham dengan batang tubuhnya sendiri. Paham? Jadi kalau pian paham, jujur aja ulun, di Indonesia ini kebanyakan terlalu berambisi mencari wawasan pengalaman, hendak meminta jasa gelar itu nah supaya diakui orang. Kalau jujur ada salah itu, cuma mereka ujungnya bisa sedikit ujung kali sombong. Semakin tinggi wawasan pengalaman kita mempunyai gelar tuh seperti pohon kelapa itu, semakin kencang angin itu meniup. Iyalah, kalau orang paham, nya selalu tunduknya nah, kayak benih padi nah. Semakin berisi semakin nunduk dalam mengakui gelar ya. Nya paham, gelar itu hak Tuhan yang kita rampas. Makanya Muhammad penutup risalah anak cucu Adam yang membawa kemuliaan Tuhan itu alias bahasa Arabnya Nabi, sedangkan Rasul itu adalah utusan. Kita ini utusan, sedangkan yang mutus ya Tuhan. Ada ulun bahagi sama kedua orang tua ulun, bah ulun siapa? Ulun bertanya, engkau itu adalah utusan Tuhan untuk membawa kemuliaan Tuhan, jangan berdusta. Itu jawab ulun. Tuhan itu kalau mau manusia itu berdusta, ujung-ujung Jibril menjauhi dari batang tubuh kita, nah paham lah. Jadi kalau kita paham di sana, jujur, kita ini berbagai pengalaman, kadang perlu puja dan imbalan, dicaci makimu siap, apabila ada orang bertanya dijawab. Itu, wah ini apabila ulun berdakwah bagi orang pengalaman, takutankah yang membawa titel gelar harta-harta jabatan alas kerja susah tuh, kalian bisa lagi berdakwah untuk dapatkan duit. Berdakwah itu kita menjual perkataan Tuhan, kalau jangan dijual dengan harga murah. Paham? Bisa mencaci maki akidah orang, iyalah, dan bisa menyalahkan mustahab seseorang. Ulun berdakwah kalau menyalahkan mustahab seseorang, cuma lu katakan yang mengkaji sifat 20, apabila ikam mutafsirkan mengatakan ruh ini Tuhan dan jasadnya adalah Muhammad SAW, kan salah bagi ulun, cuma kaji lagi ulun. Kalau biar paham, datang dulu sama tukang apa jangan geria, jangan mbak paham dengan wawasan pengalaman ulun. Apabila wawasan pengalaman ini karena sudah ada pemikiran, jangan diambil dan berkelahian kita. Jangan kita hanya mencontek, mempoles Alkitab seseorang. Alkitab itu adalah wawasan pengalaman saudara kita dari Adam nenek kita sampai Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa dan Ahmad. Karena dia mencatat tuh, dia mencatat Isa jadi batu loh. Dia menafsirkan, simbanyakan Alkitab itu. Ujung-ujungnya pembeda mutafsir, tubuh benang sendiri. Itu namanya memperpecah belah persatuan anak cucu Adam ini untuk menjaga ciptaan Tuhan karena kita rusak. Kenapa aja nebang pohon di hutan itu, kenapa aja bukan gunung itu, ujung-ujung longsor lo dinasihati. Lalu kadang-kadang mengambil nasihat orang kan masalah, lu menasihati aja. Kayak ambil nasihat, ulun ini kalau masalah, ikam yang membawa juga, ikam juga mempertanggungjawabkan. Kita sebagai anak cucu Allah wajib saling menasihati, tapi kan boleh memaksakan kita paling benar. Makanya katakan yang benar dan salah itu hak Tuhan. Lu kan cerita aja, paham lah. Jadi kalau kita mengetahuinya di sana, kita ini hanyalah manusia yang hina, yang mengaku mulia julun. Apabila kita dihina, insya Allah kita mau sadar, Tuhan perintahkan tuh Jibril mendekati kita dengan cara apa? Entah berbentuk angin, entah berbentuk hewan, entah bentuk baju, entah bentuk tembok, entah bentuk pohon. Dia bisa bercerita dengan kehendak Tuhan itu. Bagi yang mengalami aja, bagi yang tidak mengalami, yaitu kita bisa berakannya tersesat gila. Kasih masalah julun. Jadi guru itu siapa? Kita bongkar aja. Guru itu ikut, kita bersuara. Dia punya hak dan kehendak. Kita hidup di kehendak Tuhan atas permohonan kedua orang tua kita. Kalau lahirlah kita, itulah guru kedua. Itu adalah kedua orang tua kita, gambaran Tuhan maksudnya. Kita kasih, kita sayangi beliau. Ketiga ya kita dengan ambil kalimat sadat, yaitu yang Muhammad bawa. Jadi kau cari lagi Muhammad. Apabila kita mencari Muhammad galau, ujungnya bisa teoritis dengan perkataan luna atau suatu tuan guru bentuk gelar kiai, ustad, pastor, polo, pendeta dan lain-lain. Iyalah. Jadi apabila ada oknum manusia berbangsa Timur Tengah sana, ada pastor Indonesia mengaku inya keturunan Nabi atau hamba atau Habib, bukan menyalahkan. Cuma ulun anak berdialog, ada ketemu beliau, datang ulun sama tukang kelapa. Ulun anak bagi pengalaman siapakah Nabi itu, siapakah Rasul itu. Muhammad itu adalah mempersatukan rasilah anak cucu Adam membawa kemuliaan Tuhan itu untuk karena tubuh benang sendiri membawa kemuliaan Tuhan itu. Karena kita ini hina di sana, karena semua kita bersalah.
Jadi apabila kita sadar bahwa kita ini memang betul diperintahkan Tuhan menjadi utusan dan membawa kemuliaan Tuhan tuh, insya Allah kita mau taubat sesungguhnya. Jangan kita bodoh-bodoh kisah saudara kita. Apabila kita kada yakin dengan membawa kemuliaan Tuhan, kita selalu buat apa aja kita tuh bermaksiat terus dari ujung rambut ujung kaki kita. Nah, karena makhluk yang kita bawa nih, rambut makhluk, biji mata makhluk, dia membuat maksiat, melihat yang aneh-aneh. Telinga makhluk, mendengar cerita-cerita yang kada baik. Mulut ini kadang-kadang bisa memfitnah orang. Akalnya bisa mendustai akal saudara kita. Iyalah, kalau kalian paham nih ulun, kita ini sama kedudukannya dengan jadi si Tuhan. Kada usah membawa gelar nih ulun didatangi bisa ulun. Piani ya, ulun kagumnya. Makbatullah pian kasopian makomnya tinggi. Siapa berkata di sana? Ulun ya. Ikan mengaku Tuhan mengatakan ulun tinggi, makom tinggi itu ada Tuhan. Sedangkan yang membawa kemuliaan Tuhan dari nenek kita Adam sampai Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa dan Ahmad alias Muhammad SAW kalau pernah mengatakan ini itu ahli ilmu, ahli ibadah dan mengatakan Nabi dan Rasul itu hak dan kehendak Tuhan aja. Kalian jangan paham muja-muja luarnya aja Muhammad, datang sahabatnya ya Nabi Allah, artinya manusia mulia tersenyum sidin. Kata pulang pejuang ya Rasulullah tersenyum sidin, artinya engkaulah utusan kekasih pesuruh Tuhan. Kenapa kalian mudah muja-muja suatu makhluk? Kadang kaji kah batang tubuhmu yang kau ambiatkan kalimat syahadatuna untuk mengetahui Tuhan yang punya hak dan kehendak Tuhan. Semua itu hak dan kehendak Tuhan, kita paham. Jadi bukannya kita muja-muji suatu akidah dan agama, sunnah, hadis, sabda dan dalil itu. Boleh kamu paham itu ada dan tiada. Hak kehendak Tuhan. Jangan bila ada sunnah, hadis lalu dimakan mentah-mentah. Kita meminta pulang kepada Tuhan kita yang suapat itu nah. Ya karena berdua, ya karena stain, ya Allah. Kepada mula aku menghadap musuh-musuh menyembahmu dan pertolonganmu, ya Allah. Hidinas siratal mustaqim, bimbingku, ya Allah, jalanmu yang engkau ridhoi. Seperti mana manusia-manusia membawa kemuliaanmu. Ulun pun membawa kemuliaanmu untuk taubat-taubatnya agar ulun kada bermaksiat lagi membawa batang tubuh ulun. Itu tujuannya. Karena Tuhan memberi jalan, entah bentuk manusia, dibentuk entah bentuk makhluk lain, kita nggak tahu bang. Jujur kita kadang-kadang apabila ada suatu manusia tuh gelar atau pamor, ibaratnya viral seperti pendakwah yang bisa mencaci maki akidah orang itu, lalu kamu menjadikan fanatik di dirimu, ikan tak penjara di batang tubuhmu sendiri karena mengatakan kalimat syahadat itu. Iyalah, ulun mendidik supaya saudara-saudara ulun tuh menjadi diri sendiri, kadang memaksakan. Ada yang ambil, ulun bikin cerita silahkan, ada yang ambil silahkan, itu hak pian. Bisakah pian membawa di sana kita sendiri, yaitu setan, iblis, jin, dan si masyarakat kita semua masing-masing membawa, cuma rasa aja yang mengetahuinya, bukan mata telanjang. Insyaallah apabila pian kepingin sadar-sadarnya untuk merenungi perbuatan kita yang pernah salah, untuk menjadi selalu bijaksana alias baik, insyaallah matinya husnul khotimah dengan sebaik-baiknya kalau bahasa Indonesianya. Itu tujuan ulun. Ini mengaku Tuhan guru tapi mendidik anak kita ku ijazahkan akibat guru ini dari guru-guru. Kan salah bagi ulun, cuma ikam mempenjarakan suatu akal nafsu pikirannya untuk kada berpikir secara dalam-dalamnya. Ujungnya itu aja pengalamannya. Kalau pernah mendapat pengalaman yang baik untuk menjaga sesuatu kada kita rusak. Terbukti kalau di mana-mana banjir di Indonesia ini bencana, ada yang turun pakar agama dan pakar ahli hukum itu ada kalau ada oknum-oknum aparatur penegak hukum sewenang-wenang kepada masyarakat, hanya viral di media sosial saja, tapi kan mau dibela waktu di lapangan. Apabila ada polantas oknum yang pungli, apabila ada kita rakyat itu mengemerah dimarahnya, kita bela yang mengemerah itu, mempublikasikan itu, dan sampai dihukum oleh oknum yang kada bertanggung jawab itu. Tujuan dulu itu. Ini ada orang masih banyak kan di Samarinda, tapi berdiam aja apabila pemerintah menggorok batu bara di mana-mana. Ya kita nasihati, janganlah berlebihan, nanti banjir. Untuk daerah sekitar ini kurang memadai. Yang bakalan sengsara siapa? Ya kita masyarakatnya. Yang bersifat masyarakat nyaman. Rumah gono mentereng kita yang menderita misalkan, maka yun bersatulah kayak Indonesia ini. Walaupun beda ras, suku, bahasa tuh, walaupun beda agama dan akidah, kita bersatu. Apabila ada pendakwah menghina-hina akidah orang dan agama orang, datangi ulun sampai kong kelapa.
Karena menasihatinya, apabila kalau mau menasihat ulun, itu rahasianya. Yang penting kita boleh kelahian. Tujuan kita ini membawa akhlakul karimah, itu tujuannya Muhammad mempersatukan kasihlah dari anak cucu adalah untuk membawa kemuliaan Tuhan itu. Apabila kamu membawa kemuliaan Tuhan, kamu kada berani mencaci maki akidah dan agama orang itu, walaupun syaratnya beda-beda menjalankan sholat 5 waktu itu. Ini kadang tumbuh menang sendiri. Kenapa kamu kada sholat betul masjid ya? Kenapa kamu mengambil banyu wudhu kada mau sholat sunnah wudhu? Itu rahasia ulun. Kan boleh pemaksaan. Yalah, apabila lu sudah membawa lillahi ta'ala niat ulun masuk ke masjid itu, lu sudah menghargainya semua. Tujuan kita sholat di masjid itu di sana bukan mencari pahala sebanyak-banyaknya. Kita habis sholat duduk bersama musyawarah untuk memajukan alam semesta ini. Nah, kada bersahabat lagi sama kita, harus bersahabat. Apabila kita kada bersahabat sama alam, alam kena menghukum kita dengan izin Tuhan tuh. Nah, paham? Tujuannya jangan kita bisa berwirid aja. Ada berwirid silahkan, kada berwirid, kada masalah. Kebanyak aturan. Muhammad pun kada pernah membuat saudara susah. Yalah, kalau banyak aturan, sunnah, hadis banyakkan. Yalah, itu gaib dan tampak bagi yang paham, itu ujungnya ambil aja. Ujungnya untuk mendapatkan mencari pahala sebanyak-banyakkan, pada salah bagi ulun ikam gagal paham. Makanya kita ketinggalan dengan bangsa lain. Yalah, itu aja ulun. Kita ini kadang-kadang kalau sudah menjadi hakim untuk orang lain, menjadi Tuhan untuk orang lain, ujung-ujung mengatakan kami itu tersesat, neraka jahanam tempatnya ikam ke Tuhan. Lalu mengatakan apabila pemilihan presiden dan wakilnya, pilihlah agama yang seiman, yang di luar itu adalah masuk neraka, ikam ke Tuhan. Apabila ada pendak positif itu, jangan diikuti ulun. Jujur aja ulun nah, jangan diikuti. Ini hak menjadikan dia menjadi raja Dajjal dan pasukannya mengikutinya terpenjara di dalam koloninya sendiri kalau mengetahui siapa Tuhannya dan dirinya sendiri. Tuh, tolong paham. Kita ini jangan bisa berorganisasi itu untuk membantu masyarakat yang kurang paham dengan hukum syariat di dunia ini. Nah, kadanya kita membela orang yang berduit. Untuk berorganisasi tapi melenceng dari syariat Tuhan. Tujuannya kita diberikan Tuhan menjadi manusia anak cucu Adam Salam ini untuk membawa tingkah-tingkah laku yang kita bijaksana, adil dan beradab sejujurnya. Itu ini jangan berharap kekayaan dunia ini di sana. Kaya itu jual lu tahu di dalamnya kolbu ada tiada, yang di luarnya tuh ada kata orang miskin. Kaya jangan sumbar. Apabila ikam kada kaya dalam di sini, engkau kada mengetahui hak kehendak Tuhan. Paham? Jadi kita ini wajar aja manusia itu gila dengan dunia. Semua manusia bersalah termasuk ulun bahari. Insyaallah mudahan ulun selalu baik aja sampai ajal menjemput tahun umur. Inilah. Makanya apabila dia mengkaji jadi bawa Muhammad surah Al-Asr itu wal asri innal insana lafi usri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya kaji dong bahasa Indonesia itu. Yalah, Tuhan itu senang kepada orang yang bekerja bagi was pengalaman, tapi kada perlu ujar imbalan. Yalah, nya perlu sedekah kada perlu tangan kiri ini menampakkan. Itu maksudnya Tuhan itu. Bagi was pengalaman pun nya kada mencontek pengalaman saudara-saudaranya. Hanya yang kita alami itulah kita bagi kepada saudara-saudara kita. Yalah, hendak diambil silahkan, kada diambil masalah, itu tujuannya. Kadang kita mempolas suatu tafsir Alkitab seorang ujung-ujungnya menjadikan Mbak Ambiat ku ijazahkan ijazah ini pada kalian. Kau beri itu ialah kepada dari guru. Bongkar aja siapa guru pertama kali. Ya kau guru pertama suara. Kenapa boleh kada membongkar? Iyalah, itu tujuan ulun. Jadi apabila ada yang masih sakit hati disinggung ulun berdakwah ini, ulun jujur aja karena Allah Ta'ala ulun berbagi wawas pengalaman. Datangmu sama kau kelapa yang lagi tersinggung, ikam sendiri yang berserakah, gugur dengan serakahanmu sendiri. Itu ulun. Jangan kita ini mudah sakit hati apabila ada orang berdakwah. Iyalah, mudah tersinggung. Ikam masih kan bisa mengendalikan di sana kita, setan, iblis, jin dan serah kita sendiri. Anak menjadi manusia dajjal mungkin kita nih. Karena yakin dengan perkataan Tuhan, Rasul utusan tuh kita utusan dah. Mulia tuh kita membawa punya Tuhan itu. Yalah, jangan sendiri mengaku aku nih Habib ambil aid.
Lu nggak menyalahkan, cuma datang lu sama nonton kelapa. Jangan kita membodoh-bodoh ke orang yang ada paham masalah akidah dan agama itu dan sunnah hadis sabda dan dalil itu. Itu bahasamu bangsa Arab. Kalau Wak duluan enggak apa-apa nih, aku udah Yalah. kerja nih, aku belikan anak. Bahasa Banjar kan perkataan Tuhan, bahasa Jawa kan perkataan Tuhan, bahasa Dayak Kutai perkataan Tuhan, bahasa orang Bugis perkataan Tuhan. Apalagi Yulun, bahasa Sumatera, iyalah, Papua perkataan Tuhan, anak benua Arab Saudi, benua Eropa dan benua Afrika perkataan Tuhan. Yang mana perkataan Tuhan tuh gaib. Kalau kita sendiri jujur sejujurnya, nah, jangan bertingkah laku lagi yang salah-salah kepada perbuatan kita yang dulu-dulu. Itu tujuan ulun. Ayo ulun bagi ulun undang yang mengaku Tuhan Guru, Kiai, Ustaz, Pastor, Pendeta, saya dan mengaku alim ulama dan mengaku Habib dan hamba itu. Datangin sama nonton kelapa. Ulun bagi pengalaman supaya kita ini kada saling caci maki masalah akidah dan agama itu. Ulun bukannya marah, cuma ulun ini kesian melihat di sana ulun nah. Datang ke sini kebuannya kalau sudah paham di sana berdiam aja ikam ke Tuhan menyuruh berdiam. Yalah, siapa nyuruh ikam? Guru kam suruh ke sini. Ikam akun di penjagaan guru kam disuruh makan tahi akun lah julun kedah kun lo. Kita ini kadang-kadang kada paham. Kalau orang perlu tuh inya mendatangi, orang yang perlu jangan menyuruh anak buahnya, anak muridnya. Ikam menjadikan anak buah budak lah. Nauzubillah min jalik. Jangan teman-teman mengaku gelar tuan guru, kiai, ustaz lalu menjadikan anak murid itu budak. Jangan. Ikam seperti zaman jadiah bahari. Manusia jadikan budak. Kayak Firaun tuh ya Allah. Kita diberi Tuhan sudah ujung tidak nembakot nah. Ya Allah, lengkap sudah makhluk semua kita bawa rambut sampai ujung kaki itu. Masih kita membudak anak kita bahasa masuk pesantren kan salah paham. Masukkan ke pakar hukum kan salah, masukkan ke polisi kan salah. Cuma kalau jangan paham dengan Tuhannya, ujung-ujungnya bisa korupsi, pungli. Kadang mengetahui yang mana hak Tuhan dan kehendak Tuhan alias maaf dan mungkar itu. Ini bisa menyuruh anak mengaji, sholat tapi gak ada belajar dengan dasarnya itu siapa yang punya kehendak. Ulun berkata sama Abah sama Maulun, Bah, ulun ini hidup di muka ini apa maksud Tuhan tuh Bah? Ya Tuhan perintahkan kami hidup ini buat bijaksana, adil dan beradab seperti Muhammad tuh nah, jujur sejujurnya, jangan dusta. Engkau dia ada utusan Tuhan untuk menjaga ciptaan Tuhan jangan kamu rusak. Itu apa yang kamu olah jawab Bah ulun? Mencabut di rumput Bah. Padahal rekam sama rumputnya sama Tuhan itu. Gak ada. Ikam menjual rumput itu, betul makhluk. Ikam membunuh, ini pun gak ada ida. Tapi kalau gak ada paham, gak ada apa-apa nah, jangan ulang lagi. Karena manusia itu bisa hilap. Apabila kamu ulang lagi, berarti hilap. Apabila kamu paham, sudah ikam selalu dekat terus kepada kehendak Tuhan itu insya Allah Jibril mendekati ikam. Jadi kan paham aja itu masalah Abah Dun jadi pada kan di sana-sananya gila. Iyalah. Joy, termasuk saudara lainnya belum bagi pengalamannya. Banyak yang gak setuju itu ada lingkung keluarga ulun begitu sudah paham barunya mendukung. Iyalah. Itu ulun jujur aja hanya di musik ada takutan ulun. Iyalah, apabila yang mencaci maki ulun sakrati, malah ulun doakan mudahan yang mencaci maki ulun untuk mendapatkan taufik hidayah Tuhan. Katakan alhamdulillahirabbil alamin biar Tuhan mengurusnya. Yang penting ulun karena mau berkata-kata jelek untuk yang mencaci maki ulun untuk mendoakan supaya sadar-sadarnya itu jabun yang paling bagus. Jangan mudah sakit hati dan dendam kada baik untuk kolbumu. Paham? Karena kolbu yang kekal yang bisa kembali lagi dabul arwah itu. Apabila ikam pahamkan bahwa semuanya sudah hak mengenap Tuhan tuh. Jadi kita ini jujur aja panglah. Perhatikan, makanya turun pertama kali itu adalah kepada Muhammad itu Iqra. Padahal turun pertama kali itu adalah hak dan kehendak Tuhan. Ya kun payakun. Muhammad apa satukan. Turunlah Iqra itu. Berjalanlah wahai engkau manusia di muka bumi untuk menjadi barakallah alas keindahan barakallah tuh. Apapun yang kau lihat, engkau jaga, engkau rawat, jangan sampai engkau musnahkan. Apabila engkau musnahkan, engkau juga mensiksa dirimu sendiri. Itu maksudnya. Iko itu di sana kayak melihat, yang memperhatikan, mendengar, membaca, berpikir dalamnya. Itu ya maksud kehendak Tuhan. Jangan sembarang ucap-ucap aja julun. Sembarang ucap lah, lu berbagi pengalaman. Kan ada istilah lu membawa Alkitab lah. Ini apa ngajian lu nah, pinggir jalan nah. Bayangkan pian. Kayaknya bubuannya kalau berdakwah kada menyinggir lah, buka ngucap seseorang, buka kitab seseorang. Karena salah bagi ulun, cuma kan terpenjara dengan akal nafsumu untuk berpikir sedang dalamnya, mencari perkataan Tuhan yang bijaksana.
Jangan bahasa Banjar kah, bahasa Indonesia kah, bahasa Jawa kah, bahasa Kutai kah, bahasa Dayak kah, bahasa Bugis kah, Aceh kah, atau Batak kah, Jawa atau Sunda dan Papua atau NTT itu semua perkataan Tuhan, bukan bahasa Arab aja perkataan Tuhan. Siapa yang mengatakan bahasa Arab itu mulia? Katanya sama nunggal apa? Hari suci, katanya sama nunggal apa? Dan kamu punya bahasa Arab, kita hargai aja. Apabila kamu punya bahasa Arab, ujungnya dilombakan kok. Ya catat bangsa Arab tuh ada Alkitab Quran tuh. Maka lu katakan Quran tuh yang mana Julun? Julun katakan berapa kali di PB ulun nih lo? Ujung-ujung yang kalah kayak apa? Kalau pian lombakan tabel Al-Quran itu, kita ini punya akal tapi kan digunakan. Lalu anak kita yang kalah tuh lalu patah semangatnya karena bisa menjadi yang sebaik-baiknya untuk menjaga rahmat Tuhan ini. Rahmat itu pemberiannya, kita jaga baik-baiknya. Yalah. Kalau apabila anak masuk pesantren bangganya ujubillah karena salah. Yalah, ujungnya kita bisa menjual perkataan Tuhan dalam bahasa Arab itu. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Mudahan ulun berdakwah ini jangan sampai ulun ini ujub sombong padahal ulun begitu los nilai ta'ala kalau perlu puja dan imbalan. Apabila begitu ketik aja ulun jawab. Apabila ngetik yang kasar-kasar ulun doakan yang lebih baik dalam kolbun ini. Jangan tunggu kita mengkritik. Kita di hidup ini yang menilai orang lain. Apabila kita disalahkan orang jangan kita bumamai, diam bukan aja. Yalah. Ya mau disakit hati. Yalah sampai sini aja dulu lah. Ulun jujur aja. Ada gawian lagi nah. Ada orang beli kelapa, insyaallah kita akan ketemu besok apabila ulun dibagi Tuhan lagi umur untuk mencium bau surga dan dunia di dunia nyata ini. Nah, surga dan neraka nyata di dunia ini dulu. Kalau masalah air zaman itu urusan Tuhan. Alhamdulillah.